Kurang kompak sekali lagi. Hidup Jawa Manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Ala niyati syekhina al-mursyid billah Syekhul Barokah wal Karamah, guru dan orang tua tercinta yang semoga detik malam hari ini Allah cifrati kepada saya dan jamaah semua aliran barokahnya yang menjadi wasilah dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an yang kita amalkan sebagai murabbir ruh bagi kita semua, menyambung ruh kita untuk disambungkan oleh Allah bersama ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani bersama ruhnya baginda Rasulullah, beliau yang mulia dan sangat kita banggakan bersama Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriyat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, semoga beliau senantiasa khususnya diberikan selalu barokah kesehatan, tambah panjang umur, Allah tambahkan mustajab doanya, Allah sukseskan segala program-programnya, barokahnya senantiasa Allah alirkan sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat. Amaliyah dzikir manaqib yang kita senantiasa amalkan bersama ini mendatangkan bagi kita semua ditambah-tambahkan derajat kemuliaan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak cucu keturunan kita, semoga Allah jadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biidznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, ya Allah muliakan, yang paling pertama para alim ulama, para asatidz, para asatijah, para tokoh masyarakat, wabil khusus di sini tempat ada Bapak Haji Kamat beserta istri. Semoga beliau pun guru-guru kita yang masih ada, kita doakan selalu diberikan barokah sehat panjang umur oleh Allah. Juga para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan desa Talaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, Jawa Barat, wabil khusus di sini tadi sudah memberikan pidatonya yaitu Bapak RT Caca. Semoga seluruh aparatur pemerintahan desa Talaga Jaya Allah jadikan dengan sebab adanya istiqomah setiap malam Kamis di Majelis Dzikir Fatailah Al-Baghdadi ini, desa ini ditambahkan rahmat barokahnya oleh Allah. Masyarakatnya semuanya ditambahkan barokah, para pemimpinnya pun ditambahkan barokah, dijadikan para pemimpin yang amanah oleh Allah. Kita semua masyarakat yang duduk dan tinggal di desa Talaga Jaya ini semuanya ditambah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab barokah yang pertama, barokah kedua orang tua yang selalu kita istighfarkan setiap malam Kamis agar kita kecipratan barokahnya. Karena jaminan kedua orang tua bagaimana anak-anaknya. Kalau anak-anaknya ditakdirkan menjadi anak yang soleh dan soleha, niscaya kedua orang tuanya pun insya Allah selamat dunia dan akhiratnya. Sebab kita diistiqomahkan tentunya ada barokah. Betul apa enggak? Kalau enggak ada barokah orang tua, tidak akan dituntun kita untuk mencintai, menyenangi, didudukan bahkan oleh Allah di tempat yang penuh rahmat majelis dzikir seperti ini. Betul apa enggak? Yang kedua, sebab barokahnya guru, sedikit ilmu yang terpenting manfaat. Betul? Karena yang akan dibawa oleh kita ke alam kubur itu cuma 3 ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, amal kebaikan ketika masih hidup.
Bukan banyak kesedikitnya ilmunya, tapi ilmu yang bermanfaat. Walaupun jamaah tahunya setiap malam Kamis li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, li ustazi astaghfirullahaladzim, lil muslimin wal muslimat astaghfirullahaladzim, lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullahaladzim, baru wa atubu ilai astaghfirullahaladzim, dosa-dosanya. Yang pertama, ya Allah ampuni dosa ibu bapak saya dan ampuni dosa saya kepada ibu bapak saya. Yang kedua, ampuni dosa guru-guru saya dan ampunilah kalau saya punya dosa kepada guru-guru saya. Yang ketiga, lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa-dosanya saudara-saudari saya seiman, seislam, sedunia. Alhamdulillah, kalau kita memohonkan ampunan bagi seluruh umat Islam sedunia, maka sama dengan kita dimohonkan ampunan kepada Allah oleh orang muslim sedunia. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Alhamdulillah. Baru wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim, dan ampunilah dosa-dosaku, innahu kana ghafara, sesungguhnya engkau maha mengampuni dosa ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini tempat kita selalu diistiqomahkan beristighfar kepada Allah. Itu terus diulang-ulang. Manfaat apa tidak? Tidak hanya bagi diri kita, bagi orang tua yang masih ada ataupun yang sudah tiada bermanfaat. Ada satu kisah, dahulu zaman Abah Junaidi Al-Baghdadi masih ngontrak, beliau cerita kepada saya. Ada santrinya perempuan, masih ngontrak, guru besar masih ngontrak. Cerita, Abah saya mimpi semalam. Apa mimpi kamu? Saya ziarah di kuburan ibu bapak saya. Itu katanya tahu-tahu ahli kubur bangun, keluar, terus joget-joget sambil senyum-senyum ngomong begini, saya dibacakan manaqib enak sama kamu nak. Santrinya Abah Junaidi di zaman kontrak, saya dibacakan manaqib di sana enak nak. Tenang saya, bahagia saya. Ini tanda-tanda kebahagiaan yang ditampakkan oleh Allah. Sudah kata Abah, kalau memang manaqib ini bermanfaat, bermaslahat bagi umat, tentunya manaqib ini tambah tahun tambah besar, tambah besar. Sekarang di Al-Baghdadi tambah besar apa tidak? Di sini tambah besar apa tidak? Tempatnya tambah bagus apa tidak? Dari balai sampai ke panggung, sampai panggung juga berapa kali digotong ini ngadepnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai kita bentuk seperti keraton sekarang. Alhamdulillah. Biar kita menjadi pelaku sejarah, menjadi ayatun min ayatillah. Jangan cuma bisa bicara dengan ayat, bicara tentang ayat, tapi jadilah kamu pelaku ayat. Betul apa enggak? Kalau kamu seorang yang rusak, seorang bajingan, seorang pemabok, pelacur, penjudi tadinya, ketika irji ila rabbiki, Allah memanggil kamu kembali, kamu pulang ke jalan Tuhanmu, rodiyatan mardiyah, biar itu. Biarin. Syaratnya rodiyatan mardiyah, padhuli ti ibadi, niatkan ibadah. Hutang boleh banyak membunuh, ekonomi boleh sulit, tetapi jangan mengikis dan mengurangi kadar keyakinan dan keimananmu kepada Allah. Karena kita duduk di tempat ini setiap malam Kamis cukup punya satu niat, illahi anta maksudi, hanya Allah yang kita maksud, waridhoka matlubi, hanya ridho Allah yang sama-sama kita cari. Tuhan sudah ridho, terserah Allah. Allah yang punya hak asasi, kita jangan mau mengatur Allah, tapi ikuti aturan dan peraturan Allah. Itu lebih baik daripada Tuhan mau diatur oleh kita. Betul apa enggak? Wirid 12.000 bismillah, mintanya kaya, gak ingat sama dosa. Betul apa enggak? Wirid sekian ribu, berburu jauh-jauh, gunung tinggi ditaikin, lautan diseberangin, gak kira cuma pengen lunas hutang. Kata Allah, kecil amat punya hajat. Kayak untuk di dunia doang, dunia ada akhiratnya. Betul apa enggak? Ingat itu. Betul. Jauh-jauh berburu, mintanya cuma pengen lunas hutang. Nanti kalau hutangnya sudah lunas, emang cukup hutang lunas. Ketika kita sudah mati, butuh kita nikmat kubur. Ketika hari perbangkitan kita dibangkitkan kembali, butuh kita diraih oleh ulama, dicintai, diaku sebagai umatnya Rasul, agar kita pun sama-sama dikumpulkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Manfaat apa tidak manaqib?
Asal malam Kamis tenang apa tidak hatinya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir hati akan ditenangkan. Tenang aja dulu. Betul? Besok hari Kamis, hari Jumat pusing lagi nggak apa-apa. Yang penting asal malam Kamis mesin motor, mesin mobilnya itu dicas dulu, diistirahatin dulu totalitas kepada Allah, agar kita itu tahu bahwa kita wayang Allah, dalangnya semua yang mengatur adalah Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah kehendak Allah. Pindahnya Tata Suwanta dari Pengakaran Tirtajaya ke Kali Asin kehendak Allah. 1000 orang yang ingin menghalangi gak akan bisa, karena sudah ditetapkan oleh Allah. Betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Adanya pengajian di sini sudah ketetapan Allah. Saya pun gak mau ketemu dengan RT Caca. Betul apa enggak? RT Caca pun gak mau. Kok bisa RT Caca tiap malam Kamis bisa pidato di sini kayak mimpi? Betul apa enggak ya? Kayak mimpi kan? Gak nyangka-nyangka mau ada pengajian di samping rumahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalau RT jadi tetangga jauh, mau ngundang Jaka Suara mahal. Betul apa enggak? Besok saya di Desa Setia Jaya hari Minggu. Di musola apa itu? Hari Minggu pagi. Jadi ibu mau ngikut boleh. Al-Qosinia kali mau bantuin bawa besek. Ibu-ibu kalau mau ngikut hari Minggu besok di Setia Jaya. Alhamdulillah Yai, ini ada duit 2 juta mau manggil Yai. Dari sini kadang kopi ke ora, gua ngaduk barang sini mama PG. Alhamdulillah. Inilah rahmat dari Allah, kuasa Allah, barokah dari Allah. Barokah itu nyata. Makanya kenapa kita harus punya guru? Karena sirru rabbani ala lisannya ustazi, rahasia santri keberkahannya ada di lisan gurunya. Ada suatu kisah namanya Kiai Husnan Uringin. Kiai Husnan Uringin. Kiai Husnan Uringin ini keramat, doanya diijabah, mustajab dengan rahmat Allah. Kiai Husnan ini gak ngaji, tapi nurut kepada gurunya. Suatu ketika istrinya Kiai, cincin mas kawinnya jatuh ke sepiteng. Mau dengar ceritanya? Cincin mas kawin Kiainya yang dipakai istrinya jatuh ke sepiteng. Kiai Husnan langsung nyebur ke sepiteng, itu ngambil cincin istrinya pakai gigi. Mau apa enggak? Kira-kira pakai gigi. Katanya Kiai Husnan apa? Katanya gurunya ke istrinya, sudahlah Umi, sudah gak usah dicari tuh cincin. Gimana kalau udah takdirnya hilang ya hilang. Kiai Husnan ini inisiatif, hidayah taufik dari Allah, dia nyebur ke sepiteng, digigit itu cincin. Datang sambil ngengsrot, Yai ini cincinnya Bu Nyai. Sampai godek gurunya penuh dengan haru. Ya Allah, kok kamu senurut itu nak? Setawadu itu kepada guru kamu. Sudah Husnan, kamu pulang, keramat kamu mustajab, Allah mengabulkan doa kamu. Pulang ke Husnan, doanya langsung dikabul oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini buah dari sebuah pengabdian. Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama pun sama mengabdi ke Syekh Nawawi Bakaran. Syekh Asnawi, Syekh Nawawi juga mengabdi ke gurunya. Maka katanya Syekh Abdul Qadir Jilani, aku lebih mencintai orang yang berakhlak daripada orang yang alim. Kalau soal alim, setan pun lebih alim dari manusia. Betul betul. Nah kalau setan nggak pinter, nggak bisa ngegoda Nabi Adam. Betul? Ketika Nabi Adam diciptakan bersama Siti Hawa, hei Adam, hei Hawa, ini leluhur kita. Kamu nikmati semua yang ada di surga, cuman satu aku nggak boleh kamu makan. Apa? Buah yang di pojokan kebun surga itu. Buah apa itu ya Allah? Udah, itu nggak boleh kamu deketin. Jangankan kamu makan, kamu deketin pun nggak boleh. Tapi karena setan pinter ngegodainnya, udah Gusti, enak jadi buah. Sedikit aja, satu aja. Akhirnya Nabi Adam makan 1 biji, jadi cemplokan di leher laki-laki. Betul benar? Apa namanya? Cemplokan apa? Jakun.
Itu cirinya. Kemudian perempuan makan 2 Siti Hawa. Akhirnya jadi seperti yaitu yang punya di dadanya masing-masing. Tapi untungnya Siti Hawa makan buah holbi deh. Kalau nggak makan buah holbi rata perempuan kayak kecaca begitu kan jelek juga. Kalau makan durian lebih gede kali ini. Alhamdulillah. Berarti itu setan itu pinter. Betul apa enggak? Masih zikir. Betul. Apa sih? Ngantuk. Besok nandur. Bener apa enggak? Padahal kebaikan. Padahal ada barokahnya. Semua tahu ada barokahnya. Apalagi ini bulan Maulid. Ini tanggal berapa? Tanggal 8 Maulid. Kalau zaman dulu, orang tua dulu Maulid begini, ada yang naruh nasi sama ikan, ada yang mau kumbang, ada yang puasa mutih. Betul apa enggak? Caca puasa apa? Puasa hitam katanya dia. Kopi hitam. Itu diajarin sama orang tua kita dulu. Betul apa enggak? Orang tua dulu itu pada bodoh-bodoh, awam-awam. Kalau saya ngobrol semalam sama Bapak Salah pertama hidup di Kali Asin tahun berapa? 85 saya pas nikah, Pak. Itu masih hutan berarti? Iya masih hutan. Saya sering nyariin burung. Untung saya bilang Bapak Salah nggak ngalamin kayak masa mudanya orang tuanya. Betul apa enggak? Dan beruntung giliran si Kiki, si Fitri, Kali Asin sudah seperti ini. Lihat anak-anaknya bisa pada ngaji. Lihat anak-anaknya bisa kita pentasin setiap malam Kamis. Coba kita dulu di usia segitu. Betul apa enggak? Boro-boro pengen pentas di panggung. Nyari guru ngaji saja susah. Betul apa enggak? Orang tua kita dulu itu, ya Allah ya Rabb, Bu, kalau saya dengar kisahnya nenek saya toh dulu pakai lu itu beras dibuang-buangin sama Jepang. Penjajahan itu yang paling tragis dan kejam itu zaman penjajahan Jepang, Bu. Yang habis Belanda nih. Pertama Portugis, sekutu dan darah sekutu, datang Belanda, itu ratusan tahun. Terus Jepang, ini yang tragis Jepang. Jepang itu ada kerja rodi, beras dibuang-buangin ke laut. Itu makannya makan jagung, gandum. Kalau pengen makan nasi, Bu, itu anak itu katanya ditanggung di belakang gua, di dalam, di depan gua. Itu dibawa ke hutan, ngumpet di atas pesawat belegar-belegur itu nurunin bom. Orang dulu itu, Bu. Nah kita orang sekarang yang hidup sudah enak terang benderang, masa kita doain aja kita sayang? Betul apa betul? Betul apa betul? Alhamdulillah. Maka kita di tempat ini setiap malam Kamis tawasulan, kirim Fatihah sama para wali kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat, kepada para alim ulama terdahulu yang sudah berjasa membawa agama Islam sehingga sampai ke kita, sampai kepada keluarga kita, sampai kepada anak kita. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Apalagi ini bulan Maulid. Bulan Maulid ini bulan kelahirannya baginda Rasul. Yang insya Allah nanti sebulan lagi kita pun mengadakan Maulid di sini. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, disukseskan oleh Allah. Saya nggak akan menggalang dana, cukup nanti insya Allah hasil ceramah, dan kalau jamaah mau bantuin silahkan. Setuju apa enggak? Mudah-mudahan rezekinya digampangkan oleh Allah. Betul. Yang terpenting kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kita niatnya memperingati Maulid kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus menghaulkan orang tua, kakek nenek kita, uyuk-uyuk kita, udeg-udeg, jangka wareng, gantung siwur. Kalau saya apa? Kata Suwarta bin Tasir bin Tamsir bin Syari'an bin Saidi bin Marhati bin Yangdako bin Raden Cakrawardana bin sampai Arya Penangsa. Kalau jamaah apa enggak? Bapak Salah bin lupa dia malu keadaannya. Ayo Pak Salah, saya adu-adu sama saya. Pak Salah hafal 7 bin, hafal berkah hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena nggak hafal, disambungkan ruhnya dengan ruhnya Syekh Abdul. Oh, betul apa enggak? Makanya di sini saya tuntun, Allahumma tawassalna ru'ana ila ruhi. Allah sambungkan ruhku dengan ruhnya guru dulu.
Karena nggak ada guru, siapa yang jadi wasilah kita? Betul apa enggak? Bersama ruhnya guru minta disambungkan dengan ruhnya Syekh Abdul, baru disambungkan dengan ruhnya Rasulullah. Mampu. Separuh karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini bisa menghidupkan orang mati. Suatu ketika, mau dengar ceritanya? Syekh Abdul Qadir Jailani ini debat dengan seorang pendeta. Debat dengan seorang pendeta. Katanya pendeta dari Kristiani ini, Nabi kamu itu nggak diberi mukjizat bisa menghidupkan orang mati, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi. Kalau Nabi saya, Nabi Isa bisa diberi bisa oleh Allah, diberi mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Katanya si pendeta kepada Syekh Abdul, cicitnya Rasulullah. Syekh Abdul Qadir ini cicitnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, keturunan daripada Sayyidina Hasan Husain. Beliau 25 tahun mengembara di hutan-hutan. Beliau kalau nggak ada perintah Allah nggak makan, kalau nggak ada perintah Allah pun nggak tidur. Ditanya seperti itu oleh seorang pendeta, katanya Syekh Abdul Qadir, jangan dulu uyut saya. Ayo bersama saya, kata Syekh Abdul Qadir. Di mana pemakaman umum? Begitu sampai kepada pemakaman umum, Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kuasamu, dengan syafaatnya Rasulullah, dengan izinku Abdul Qadir Jailani, hidupkan kembali orang yang sudah meninggal itu. Maka semua satu pemakaman hidup kembali. Jangankan Rasulullah, cicitnya diberikan separuh karomah oleh Allah. Ada lagi kisah, ada burung. Syekh Abdul Qadir Jailani lagi mimpin pengajian begini, ada burung lewat, berisik. Gak bedanya di sinilah, ini kan pohon asam, ciut-ciut berisik. Syekh Abdul Qadir Jailani nengok ke atas. Ini burung songong bener, berisik banget. Jatuh seperti disembelih. Akhirnya karena Syekh Abdul Qadir Jailani sedang pengajian dulu. Setelah selesai pengajian, ya Allah, dengan kuasamu, dengan izinku, hidupkan kembali burung ini. Diusap, itu burung bisa terbang kembali. Ini separuh karomah Syekh Abdul. Alhamdulillah. Maka kita ini orang banyak dosa. Likulli syai'in sababa, katanya Allah. Carilah sebab musabab dalam hidup ini. Kalau kita merasa orang banyak dosa, nyantol dengan doanya ulama, ulamanya Allah. Ulama nyantol dengan doa gurunya, nyantol dengan doanya Syekh Abdul Qadir, nyantol dengan doanya Rasulullah. Niscaya doa kita pun ikut dikabulkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi jamaah setiap malam Kamis di tempat ini nyambung, nempel, gandeng, nyantol dengan doanya guru, dengan doanya Syekh Abdul, untuk dicantolkan dengan doanya Rasulullah. Perkara hajat, pengen cukup setiap zikiran, ya kafi maha cukup, ya ghani maha kaya, ya fatah maha pembuka, ya rozak pintu rizki, ya hadi, duhai Allah yang maha pemberi petunjuk, minta petunjuk kepada Allah. Ya alim, ya khabir, ya mubin, berikan saya kewaspadaan, berikan, tampakkanlah petunjukmu ya Allah. Saya lagi kebingungan tentang ekonomi, saya lagi kesulitan tentang masalah usaha. Gak perlu kita ceritakan kepada Allah, dengan berzikir Allah pun mengerti dan memahami apa yang menjadi hajat-hajat kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting katanya Allah, berzikirlah kamu ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Kalau zikir banyak di rumah berat apa tidak? Kalau berjamaah ringan apa tidak? Ringan. Berjamaah ringan. Ya malam Kamis di sini, ayo biarin lah, ngegoler dah. Yang penting jangan tidur. Betul enggak? Ya kalau ngegoler kayak enakan. Yang ngegoler. Betul. Dengan berjamaah ringan. Kalau seorang 11 kali Fatihah, 10 orang 111, belum kulhunya, belum sholawatnya, belum asmaul husna. Kalau sendiri berat apa tidak? Ayo saya jajakan. Umpama Pak Sobari ini amalkan zikir manakib ya. Gak usah tiap malam, seminggu sekali. Fatihahnya 100, kulhunya 100, sholawatnya 100 kali 3, 300, asmaul husna 100,
Ya dia alim, ya kaf, ya ghani, ya fatah, ya ruzak 100. Rabbi yasir wa la tu'asir. Ya Allah mudahkan urusanku 100. Rabbi tamim bil khair, jangan kau persulit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 100. Ini doanya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan nun dibawa ke 7 samudra kegelapan. Gak bedanya orang dikejar hutang, dikejar masalah, kan gelap. Betul apa enggak? Bingung, curhat ke orang tua nggak dengerin. Curhat ke teman nggak ada yang mau peduli. Apalagi kepada tetangga dicibir doang. Ayah begitu. Satu, Nabi Yunus sujud kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, sesungguhnya dirikulah yang selalu menjolimi diri dengan dosa. Ngaku bahwa kita ini orang yang banyak dosa. Nabi Yunus pun sama. Seketika itu dimuntahkan dari perut ikan, diberi gelar kenabian, diangkat derajatnya oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu amalan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya apa, Bah? Ya Allah, saya orang yang selalu menjolimi diri dengan dosa. Sudah tahu hidup bakal mati, sudah tahu, tapi saya senang berbuat dosa. Ada apa di badan saya ini? Betul? Ada? Kalau katanya Madali, ada setan. Makanya kalau sama kuntilanak yakin, ada pocong yakin. Makanya kalau anak-anak sini yang ngaji di sini, jangan percaya ada kuntilanak, ada pocong, jangan percaya. Tapi percayalah bahwa di tubuh kita ini ada setannya. Betul apa enggak? Percayalah itu. Betul apa enggak? Setan yang mana? Ketika kita dihalangi oleh hati sendiri untuk berbuat baik, setan lawan setan malasnya. Ngantuk, lawan setan ngantuknya. Pusing, lawan setan pusingnya. Betul apa enggak? Lawan. Husnuzon, jangan suudzon dengan hidup. Allah bilang, ana inda dzoni abdi, aku terserah prasangka hambaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bikin gerbang punya duit 300.000. Saya ajak anak-anak santri ke Libata kementerian. Si Ripa semua, ayo naik mobil jeep. Mana, Bah? Beli bata. Ditaikin nama anak-anak santri 300. Kita mau bikin gerbang. Pengen tahu Allah nolong apa enggak? Itu ya Bu ya. Enggak tahu-tahu ya Allah habis 7.000 ini bata. Enggak terasa. Lah kalau 1.000-nya 550.000 berapa kali 7? Alhamdulillah. Padahal kiainya nganggur. Betul apa enggak? Abahnya itu, saya itu kerjaan saya itu melek malam. Emang tirakat saya. Betul apa enggak? Kerjain sendiri. Saya yakin ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha cukup, Engkau maha mencukupi. Jadi kalau anak buah saya, murid saya datang selalu cerita bingung di depan gurunya. Kalau gurunya gampang pusingan sama-sama ngadu kok cerita bingung. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau datang ke kiai cukup, kiai saya minta doanya, minta barokahnya, biar usaha saya lancar segala macam, sudah. Alhamdulillah. Tempat ini tiap malam Kamis dizikirin. Betul? Tempat yang penuh dengan barokah. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin, orang yang duduk di majelis zikir, jangankan niat, gak niat lagi lewat, tahu-tahu mampir duduk di majelis zikir, dosanya langsung dihapus oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana gak dihapus, Bu? 3 tahun di sini, dan muslimin, muslimat, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosanya saudara-saudari saya seiman dan seislam. Orangnya datang kuculuk bawa pusing nyampe sini, kok enak amat ini tempat, adem amat ini. Dia nggak sadar dosanya mengelupas. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia nggak sadar di tempat ini dicuci ruhaninya. Kita mati bawa jasad apa ruhani yang jalan? Bawa jasad apa rohani yang jalan? Jasadnya jadi bangke, hancur, digencet sama tanah, ruhaninya yang diambil oleh malaikat. Ingat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitupun juga dunia. Allah bilang, ya dunia ufdumi liman hodamani. Wahai dunia, tunduklah kepada orang yang tunduk kepadaku. Tundukkan hatimu kepada Allah. Jadilah kamu orang yang takwa. Apa sih takwa, Bah? Takwa itu takluk. Kita rajin sholat belum tentu takwa.
Takwa itu takluk. Ketika kita sholat baca inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah. Makanya kalau sholat dibaca itu diingetin, disadarkan diri kita ini mutlak di dalam daya kekuatan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Kamu bisa ngelonjor, daya kekuatan Allah. Kamu sehat, Allah yang menyehat. Kamu sakit, Allah yang menguji dengan zat. Hidup penuh dengan masalah, Allah yang memberi masalah. Tidak ada yang bisa mencabut masalah kecuali Allah. Doa mah cuman wasilah, betul? Minta doa kepada kiai cuman syarat dan syariat, tapi yang mengabulkan izin dan ridho dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya setiap muraqabah li sahibil hajat ana wa antum, inilah hajat kami semua ya Allah. Bi barakati abina wa umina, sebab barokah ibu bapak kami. Bi barakati ustazina, sebab barokah guru-guru kami. Bi barakati wa karamati Syekh Abdul Qadir Jilani, sebab barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai pimpinan wali-walinya Allah. Bi syafaat nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab syafaatnya Nabi Muhammad. Bi iznillah wa ridallah, innaka ala kulli syai'in qadir, dengan izin dan ridhomu ya Allah kusandarkan semuanya. Takdi hajatina, kan jamaah merunduk, betul apa enggak? Merunduk jamaah, jalankan rasanya penuh yakin, minta hajatnya kepada Allah. Kemudian difatihai berjamaah Al-Fatihah 11 kali. Kalau orang 10, 111. Kalau sendiri 111. Berat apa enggak? Berat. Rasul bilang, Allahumma innaka ja'alta bihaqqi suratil Fatihah syifaan liman qara'aha wa liman qurat ali alfa syifa'in wa alfa dawa'in wa alfa barakatin wa alfa rahmatin wa alfa nikmatin wa sammaitaha ala lisan